PT Dharma Henwa Tbk, emiten berkode saham Dewa, mengumumkan perombakan direksi dan komisaris perseroan hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 30 September 2025. Kembali bersama kami pemirsa, emiten kontraktor tambang Grup Bakri PT Dharma Henwa Tbk atau Dewa melakukan perombakan direksi dan komisaris pada rapat umum pemegang saham luar biasa. Perubahan struktur ini diharapkan mampu memperkuat transformasi dan sinergi internal perseroan ke depannya. PT Dharma Henwa Tbk, emiten berkode saham Dewa, mengumumkan perombakan direksi dan komisaris perseroan hasil keputusan rapat umum pemegang saham luar biasa pada 30 September 2025. Pemegang saham menyetujui pengangkatan Yosep Lambayung sebagai direktur perseroan, serta Wisnu Wahyudin Petalolo dan Sori Muda Pulungan sebagai komisaris perseroan dan Agus Suharyono sebagai komisaris independen. Hasil RUU PSLB juga memutuskan pemberhentian dengan hormat Asok Mitra sebagai komisaris perseroan dan Kanaka Puradireja sebagai komisaris independen. Selain itu, rapat juga menetapkan penambahan posisi direktur baru yang membawahi bidang sistem informasi dan digitalisasi. Direktur dan korporat sekretariat perseroan menegaskan perubahan struktur ini diharapkan mampu memperkuat sinergi internal untuk mengakselerasi transformasi perusahaan. Posisi direktur baru di bidang sistem informasi dan digitalisasi diharapkan mampu memperkuat sistem operasional dan keuangan berbasis real-time data. Hal ini akan mempermudah manajemen dalam mengambil keputusan secara cepat, tepat, dan akurat. Kehadiran komisaris baru dengan latar belakang logistik pertambangan dan keuangan juga diproyeksikan dapat meningkatkan efektivitas rantai pasok serta pengawasan pengelolaan keuangan. Berikut susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Dharma Henwa Tbk setelah RUU PSLB 30 September 2025. Mukson Arif Roshidi menegaskan perubahan ini bertujuan untuk mengakselerasi transformasi yang sedang berjalan. Sepanjang semester pertama 2025, Dewa mencatatkan laba bersih Rp167,99 miliar, naik drastis dari Rp14,23 miliar pada semester pertama 2024. Dari sisi pendapatan perseroan membukukan Rp3,10 triliun pada semester pertama 2025, naik 6,44% year on year. Pendapatan Dewa terutama berasal dari pihak berelasi sesama Grup Bakri yang menyumbang hingga 95,74% pada semester pertama 2025. Strategi efisiensi yang dijalankan perseroan terbukti ampuh menekan beban pokok pendapatan. Beban pokok pendapatan Dewa turun 2,62% menjadi Rp2,63 triliun pada semester pertama 2025 dibanding Rp2,70 triliun pada semester pertama 2024. Tim Liputan, IDX Channel. PT Wahana Interfood Nusantara Tbk, emiten berkode saham KOKO, melakukan aksi korporasi yaitu right issue jilid 2 pada Oktober 2025. Perusahaan menawarkan lebih dari 2,6 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp100 per saham. Wahana Interfood Nusantara Tbk, emiten berkode saham JOJO, melakukan penambahan modal dengan memberikan hak memesan efek terlebih dahulu atau right issue jilid 2. Pada right issue ini, perusahaan menawarkan sebanyak 2,67 miliar lebih saham baru dengan harga Rp100 per saham. Jumlah ini setara dengan 75% modal ditempatkan dan disetor penuh setelah right issue selesai. Dari right issue ini, perusahaan berpeluang meraup dana segar hingga Rp267 miliar. Dana tersebut akan digunakan untuk belanja modal atau capital expenditure dalam rangka pengembangan bisnis di segmen midstream. Sebagian lain akan dipakai untuk modal kerja dalam mendukung pertumbuhan usaha. Dalam prospektus dijelaskan bahwa pemegang satu saham CEO yang tercatat pada penutupan perdagangan 10 Oktober 2025 akan mendapatkan 3 hak pemesan efek terlebih dahulu atau HMETD. Setiap satu HMETD memberikan hak untuk beli satu saham baru dengan harga Rp100 yang harus dibayar penuh saat pemesanan. Sisa pecahan HMETD akan dibulatkan ke bawah dan hasil penjualan dimasukkan ke rekening perseroan. Perdagangan dan pelaksanaan HMETD dijadwalkan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 13 hingga 17 Oktober 2025.
Setelah periode berakhir, HMETD yang tidak digunakan akan hangus dan tidak berlaku lagi. Saham baru hasil right issue ini juga memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan saham lama, termasuk hak atas dividen. Mahogany Global Investment Pty Ltd sebagai pemegang saham utama sekaligus pengendali COCO menyatakan akan melaksanakan seluruh haknya. Saat ini Mahogany menguasai 543 juta lebih saham COCO atau setara 61,12% dan memiliki hak atas 1.631 juta lebih HMETD dalam right issue ini. Berbagai sumber untuk IDX Channel. PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk, emiten berkode saham SMAR, siap melunasi obligasi jatuh tempo senilai 548 miliar rupiah. Pembayaran dijadwalkan pada 22 Oktober 2025 sesuai keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia. PT Sinarmas Agro Resources and Technology Tbk emiten berkode saham SMAR akan melunasi obligasi berkelanjutan Smart Tahap 2 tahun 2020 seri C yang jatuh tempo pada tanggal 22 Oktober 2025. Total pembayaran obligasi yang akan disediakan perseroan mencapai 548 miliar rupiah. Wakil Direktur Utama SMAR Jimmy Pramono mengatakan dana pelunasan akan berasal dari kombinasi hasil penerbitan penawaran umum berkelanjutan obligasi berkelanjutan 5 Smart Tahap 1 tahun 2025 dan sukuk ijarah Smart Tahap 1 tahun 2025 serta arus kas internal. Dana pokok dan bunga akan disalurkan ke rekening PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sesuai jadwal yang ditetapkan. Sepanjang periode Januari hingga Juni 2025, SMAR membukukan laba bersih sebesar 825,38 miliar rupiah. Pencapaian ini melonjak 94,97% year on year atau dibandingkan bersama tahun sebelumnya. Meskipun saham SMAR turun 11,3% dalam satu bulan terakhir, namun sejak awal tahun saham masih mencatatkan kenaikan 45,21%. Tim Liputan IDX Channel. Pemirsa, kita beralih ke update IHSG pada hari ini, di mana IHSG hari ini pada tanggal 2 Oktober 2025 IHSG mengalami kenaikan 0,36% ke level 8.072,58. Adapun IHSG tadi pagi dibuka di 8.070 dan sempat menyentuh titik tertinggi di level 8.109. Adapun 324 saham mengalami penguatan, 307 saham mengalami pelemahan, dan 161 saham mengalami stagnan atau tidak berubah. Pemirsa, dari top gainers antara lain ada emas yang mengalami kenaikan 14,5%, MBMA mengalami kenaikan 7,2%, Telkom mengalami kenaikan 2,29%, BBYB mengalami kenaikan 17,13%. Sementara top losers pemirsa, ada BBRI yang mengalami pelemahan di 1,84%, Antam mengalami pelemahan di 2,49%, SCMA mengalami pelemahan di 4,55%, dan Atla mengalami pelemahan di 3,41%. Dari pergerakan sektoral pemirsa, teknologi mengalami kenaikan di 1,2%, konsumsi primer mengalami kenaikan di 1,17%, begitu juga dengan keuangan dan juga properti yang sama-sama mengalami kenaikan di 1,05% dan 0,97%.